Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya tidur bagi anak-anak usia sekolah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Novia Kusumawati, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu definisi tidur. Definisi tidur dari beberapa ahli. Definisi tidur yang pertama adalah dari Asmadi 2008. Tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar di mana persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun atau hilang dan dapat dibangunkan kembali dengan indera atau rangsangan yang cukup. Jadi saat tidur itu manusia tidak akan memiliki reaksi terhadap lingkungannya, namun mereka bisa dibangunkan melalui rangsangan berupa respon. Ya, definisi kedua datang dari Tarwanto dan Wartona tahun 2006. Menurut mereka, tidur adalah suatu keadaan relatif tanpa kesadaran yang penuh ketenagaan, tanpa kegiatan yang merupakan urutan siklus yang berulang-ulang dan masing-masing menyatakan fase kegiatan otak dan badaniah yang berbeda. Jadi menurut mereka tidur itu tanpa kesadaran yang penuh dengan ketenagaan. Selanjutnya dari Mubarak tahun 2007. Tidur dikarakteristikan dengan aktivitas fisik yang minimal, tingkat kesadaran yang bervariasi, perubahan proses fisiologi tubuh, dan penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Jadi menurut Mubarak, aktivitas fisiknya itu sangat minimal dan tingkat kesadarannya itu bervariasi. Mungkin beberapa ada yang tidurnya jatuh sangat pulas atau deep sleep, atau yang tidurnya masih di fase awal. Selanjutnya ada dari KBBI tahun 2008. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidur diartikan sebagai keadaan berhenti atau mengasuh anggota badan dan kesadarannya dengan memejamkan mata, berbaring atau tidak berdiri, dan keadaan tidak aktif. Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Jadi menurut KBBI adalah mengasuh atau mengistirahatkan anggota badan. Selanjutnya masuk ke bahasan yang kedua, yaitu ritual sebelum tidur. Nah, ini ada beberapa rutinitas yang baik dilakukan sebelum tidur. Ritual yang pertama adalah memerhatikan waktu dan jenis makanan sebelum tidur. Makan besar terlalu dekat dengan waktu tidur bisa membuat seseorang sulit tidur dan memicu gangguan pada saluran pencernaan seperti GERD. Untuk mencegahnya, biasakan untuk makan malam selambat-lambatnya 3-4 jam sebelum waktu tidur. Jadi, untuk anak-anak ataupun dewasa tidak disarankan sebelum tidur untuk makan karena akan membuatnya sulit tidur atau bahkan dapat mengganggu saluran pencernaannya. Bisa jadi akan terkena penyakit gastritis atau juga yang biasa disebut GERD. Jadi sebaiknya bila ingin makan sebelum tidur, makanlah 3-4 jam sebelum tidur. Sedangkan dalam ilmu kesehatan, tidur merupakan proses fisiologis normal yang bersifat aktif, teratur, berulang, kehilangan tingkah laku yang reversibel, dan tidak berespon terhadap lingkungan. Tidur dibutuhkan otak untuk menunjang proses fisiologis. Jadi kalau menurut kesehatan, tidur itu adalah proses fisiologis yang normal, bersifatnya aktif, teratur, dan berulang, tapi kehilangan tingkah laku yang reversibel dan tidak merespon terhadap lingkungan. Nah, si otak ini membutuhkan tidur untuk menunjang proses fisiologi. Sedangkan menurut Hasman tahun 2012, tidur adalah suatu fenomena kehidupan yang berlangsung dalam suatu siklus sirkadian
yang memengaruhi siklus endokrin dan pola sikap secara langsung atau tak langsung. Jika kurang tidur berlangsung kronis, maka dapat mengganggu konsentrasi. Ritual selanjutnya yaitu menyikat gigi dan membersihkan diri. Jika mulut dan gigi tidak rajin dibersihkan, bakteri bisa berkumpul di mulut dan sela-sela gigi, apalagi setelah sepanjang hari menyantap berbagai jenis makanan. Oleh karena itu, biasakan untuk menyikat gigi sebelum tidur. Kebiasaan ini juga bisa mencegah terjadinya gigi berlubang. Selain kebersihan gigi dan mulut, kita juga perlu membiasakan diri untuk menjaga kebersihan tubuh dengan mandi secara rutin. Ritual selanjutnya adalah mengganti baju dan membersihkan tempat tidur. Agar tidur lebih nyaman, bisa mengganti pakaian terlebih dahulu dengan piyama atau pakaian tidur. Selain itu, lingkungan kamar dan tempat tidur juga berpengaruh pada kebiasaan tidur. Kamar yang bersih dengan suhu kamar yang pas bisa membantu untuk tidur lebih nyaman. Selanjutnya adalah biasakan untuk membaca cerita. Orang tua dan anak dapat membaca cerita sebelum tidur. Kebiasaan ini bermanfaat untuk membantu perkembangan kognitif dan kemampuan berbahasa anak. Jadi, biasakan untuk membaca cerita sebelum tidur. Selain baik untuk kognitif dan kemampuan bahasa, ini juga bisa menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepada anak. Biasanya anak yang ditinggal oleh orang tuanya bekerja seharian, dia akan merasa kekurangan waktu kebersamaan dengan orang tuanya. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mendekatkan diri dari orang tua ke anak atau anak kepada orang tuanya. Ritual yang terakhir adalah meredupkan lampu kamar dan matikan gadget. Cahaya biru dari alat elektronik seperti televisi, komputer, dan smartphone dapat mengganggu produksi melatonin, yaitu hormon yang berperan dalam pola dan waktu tidur. Ini juga bisa membuat kita susah bangun di pagi hari. Biasakan juga untuk mematikan lampu kamar karena ruang tidur yang gelap juga akan meningkatkan produksi melatonin. Jadi, mulailah untuk mengurangi bermain gadget sebelum tidur karena akan membuat kita mengurangi rasa kantuk kita. Jadi kita akan tidur lebih malam dan lebih malam. Dan coba membiasakan tidur dalam keadaan lampu yang mati karena tidur akan lebih nyenyak dan hormon melatonin juga akan diproduksi lebih banyak. Masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu kebutuhan tidur anak usia sekolah. Jadi sebenarnya berapa sih banyak waktu yang diperlukan oleh anak-anak usia sekolah untuk tidur dalam sehari? Kebutuhan tidur anak usia sekolah bervariasi, tetapi biasanya memiliki rentang dari 8-9 jam, di mana 5 jam tiap malam dan sisanya pada siang hari atau di waktu lain. Karena laju pertumbuhan yang lambat, anak usia sekolah membutuhkan waktu tidur yang lebih sedikit dari anak usia remaja. Membaca sebelum tidur dapat memudahkan tidur dan membentuk pola tidur yang positif. Jadi kembali diulang bahwa membaca sebelum tidur adalah pola kebiasaan tidur yang baik untuk anak-anak. Masuk ke subbahasan kita yang keempat, yaitu manfaat tidur cukup. Jadi apa saja sih keutamaan tidur yang cukup bagi tubuh dan kesehatan kita? Ternyata ada banyak sekali manfaat tidur cukup bagi kesehatan dan tubuh kita. Nah, yang pertama yaitu mengendalikan nafsu makan. Manfaat tidur cukup bagi kesehatan yang pertama adalah dapat mengendalikan nafsu makan. Tidur mempengaruhi tubuh dalam memproses dan menyimpan karbohidrat. Caranya dengan cara menyeimbangkan hormon yang membuat kita merasa lapar atau biasa disebut grelin atau hormon kenyang yaitu leptin tetap seimbang. Jadi, tidur yang cukup dapat menjaga nafsu makan kita dan memproses penyimpanan karbohidrat secara maksimal. Jadi buat teman-teman yang mau diet tapi sehat, yaitu coba untuk perbaiki pola tidurnya. Selanjutnya ada memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat tidur, sistem kekebalan tubuh akan mengeluarkan senyawa yang disebut sitokin. Senyawa ini memiliki efek perlindungan pada sistem kekebalan tubuh dengan membantu melawan peradangan dan infeksi. Jadi buat teman-teman yang mau imunnya kuat dan gak gampang sakit, lebih baik coba perbaiki pola tidurnya dengan tidur yang cukup.
Selanjutnya, membantu pertumbuhan badan. Istirahat dan tidur cukup membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang sehat. Tidur yang nyenyak memicu tubuh melepaskan hormon yang mendukung pertumbuhan normal pada anak-anak dan remaja. Jadi buat teman-teman yang usianya masih dalam tahap usia pertumbuhan, sebaiknya coba perbaiki pola tidurnya sehingga pertumbuhannya pun akan baik ke depannya. Selanjutnya ada mempertajam ingatan. Kurang istirahat dan tidur diduga bisa membuat cepat pikun. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur, otak memproses bahwa salah satu penelitian menunjukkan bahwa ketika tidur, otak memproses, memperkuat dan menggabungkan ingatan dari sepanjang hari. Jika kurang tidur, ingatan-ingatan tersebut tidak bisa disimpan dengan benar dalam otak dan bisa hilang. Selanjutnya ada tetap aktif di siang hari. Manfaat tidur cukup bagi kesehatan juga dapat membuat kamu tetap aktif sepanjang hari. Kurang tidur hanya 1 atau 2 jam per malam saja sudah membuat tubuh seolah-olah tidak tidur sama sekali selama 1 atau 2 hari. Jadi buat teman-teman yang biasa begadang atau tidurnya dari pagi ketemu pagi lagi atau tidurnya kurang cuma 1 jam atau 2 jam dalam sehari, jangan heran kalau teman-teman tuh bakal ngantuk sepanjang hari dan bakal ngerasa kayak capek, lelah ya karena semua itu akibat dari teman-teman yang tidurnya tidak sesuai dengan kebutuhan dan terlalu larut. Yang terakhir ada terhindar dari berbagai penyakit. Tidur yang kurang diduga meningkatkan resiko penyakit ginjal, jantung, stroke, tekanan darah tinggi, detak jantung tidak teratur, hormon stres naik, dan diabetes. Jadi buat teman-teman yang gak mau kena penyakit degeneratif yang aneh-aneh, ada baiknya untuk perbaiki pola tidur dan membiasakan untuk tidur cukup di malam hari. Ada beberapa tambahan mengenai manfaat tidur cukup, yaitu meningkatkan suasana hati. Manfaat tidur cukup bagi kesehatan berikutnya adalah dapat meningkatkan suasana hati. Kurang istirahat dan tidur dapat membuat kamu menjadi cepat marah, tidak sabar, sulit berkonsentrasi, murung, stres, dan depresi. Jadi buat teman-teman yang selalu mau merasa bahagia dan moodnya baik setiap harinya, coba untuk tidur tepat waktu. Dan yang terakhir ada membuat panjang umur. Lama dan kualitas tidur cukup berperan dalam memperpanjang umur. Meskipun dalam penelitian ini masih banyak berbagai faktor, tapi tidur salah satu pendukung bila teman-teman ingin memiliki umur yang cukup panjang. Oke teman-teman, ternyata kita sudah ada di subbab terakhir, yaitu resiko tidur kurang. Nah, jadi apa aja sih yang bakal teman-teman alami kalau teman-teman kurang tidur? Yang pertama, resiko kurang tidur adalah mempengaruhi kegiatan di sekolah. Penelitian dari Profesor di Warren Alpert Medical School of Brown University, US, dalam penelitiannya, ia melakukan riset terhadap anak-anak dan remaja dengan memundurkan waktu masuk sekolah. Ternyata dengan memundurkan jam sekolah dan menambah jam tidur pada anak di pagi hari, prestasi akademik mereka semakin meningkat. Menariknya lagi, angka absen karena masalah kesehatan ikut menurun. Bahkan, angka kenakalan remaja hampir nol. Jadi, kalau teman-teman kurang tidur, maka akan banyak dampak-dampak negatif yang teman-teman rasain. Mulai dari ngantuk di kelas, gampang terserang penyakit, atau bahkan teman-teman jadi anak yang anarkis dan mudah ikut tawuran atau mudah emosi. Tidur kurang selanjutnya adalah pertumbuhan terganggu. Ternyata dampak kurang tidur juga bisa mempengaruhi pertumbuhan badan. Beberapa ahli mengatakan dampak kurang tidur juga bisa mengganggu pertumbuhan tulang sehingga anak bisa memiliki postur tinggi di bawah rata-rata. Mungkin teman-teman bisa lihat atau bisa tahu kenapa alasannya teman-teman tingginya kurang atau adik, saudara, dan tetangga teman-teman memiliki tubuh yang tingginya kurang dari rata-rata. Mungkin salah satu penyebabnya adalah mereka kurang tidurnya tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada mengganggu proses belajar. Dampak kurang tidur juga bisa mempengaruhi proses belajar karena memori-memori anak akan terganggu. Selain itu, ketika kekurangan tidur, anak pun akan lebih mudah tersinggung dan hiperaktif. Kedua hal tersebut bisa membuat mereka kesulitan untuk berkonsentrasi di sekolah.
Resiko kurang tidur selanjutnya adalah memicu depresi. Berdasarkan hasil penelitian di Universitas Houston, Amerika Serikat, anak yang kurang tidur berisiko untuk mengalami depresi dan gangguan tidur di kemudian hari. Menurut sang peneliti, dampak kurang tidur juga bisa membuat anak jadi rewel karena timbulnya emosi negatif pada anak. Jadi dari berbagai slide tadi sudah diulang-ulang kalau kurang tidur itu bisa membuat mood dari teman-teman buruk dan teman-teman akan terkesan mudah emosi dan murung. Nah, resiko selanjutnya adalah menurunnya IQ. Insomnia juga bisa menurunkan kecerdasan anak karena menurunkan fungsi kognitif. Para pakar di University of Virginia, Amerika Serikat, menemukan bahwa anak-anak yang menderita insomnia mengalami penurunan kecerdasan. Padahal, menurut para ahli tidur bisa melindungi memori ingatan dari berbagai gangguan. Dengan kata lain, semakin cepat seorang anak tidur setelah belajar, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengingatnya nanti. Jadi, biasakan untuk segera mungkin tidur setelah belajar. Jadi, apa yang sebelumnya telah kita pelajari akan direkam oleh memori-memori otak sehingga di kemudian hari ingatan-ingatan tersebut bisa dibangkitkan kembali. Risiko selanjutnya adalah risiko diabetes. Ketika anak kekurangan tidur, maka penyerapan glukosa dalam tubuhnya pun tidak berjalan dengan semestinya. Menurut American Diabetes Association, anak yang kekurangan tidur selama 2 jam tiap malamnya selama 1 minggu bisa mempengaruhi resistensi insulin, sehingga meningkatkan resiko diabetes. Selain itu, resiko diabetes karena kurang tidur juga bisa meningkatkan resiko diabetes tipe 2 di kemudian hari. Jadi buat teman-teman yang mau terhindar dari penyakit diabetes, bukan hanya memperbaiki pola makan atau yang lainnya, tetapi pola tidur juga perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah masalah berat badan. Menurut studi dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, kurang tidur pada anak bisa menyebabkan obesitas. Menariknya, hal yang sebaiknya juga berlaku. Menurut ahli, dengan menambahkan durasi tidur selama 1 jam bagi anak, berat badan akan turun sebesar 9%. Jadi buat teman-teman yang masih kecil aja udah obesitas, coba mulai perbaiki pola tidurnya agar berat badannya pun dapat normal. Oke teman-teman, jadi itu semua yang bisa saya sampaikan mengenai pentingnya tidur, mulai dari definisi, ritual, manfaat, resiko, dan kebutuhan. Sekiranya apa yang baik dan bisa dicontoh, dapat teman-teman contoh. Bila yang buruk tolong ditinggalkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.